Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Salsabila. Saya perwakilan dari kelompok 6 dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang etika dan tanggung jawab dalam bisnis internasional. Etika adalah keyakinan pribadi mengenai suatu keputusan, perilaku, atau tindakan sesuatu hal yang benar ataupun salah. Ciri-ciri perilaku yaitu bagaimana organisasi memperlakukan karyawan, kedua bagaimana karyawan memperlakukan organisasi, ketiga bagaimana organisasi dan karyawan memperlakukan agen ekonomi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yulianti. Saya akan membahas tentang bagaimana karyawan memperlakukan organisasi. Isu etis meliputi konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Konflik kepentingan merupakan sebuah keputusan yang berpotensi untuk menguntungkan individu dan merugikan organisasi. Konflik kerahasiaan yaitu contohnya menjual informasi tentang rencana perusahaan kepada pihak kompetitor. Konflik kejujuran contohnya menambah pengeluaran atau mencuri barang milik perusahaan. Selanjutnya tentang bagaimana karyawan dan organisasi memperlakukan agen ekonomi lainnya. Etika melibatkan agen utama meliputi pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, dealer, dan serikat pekerja. Perilaku organisasi dan agen-agen ini dapat dipengaruhi ambiguitas etis, meliputi periklanan dan promosi, pengungkapan keuangan, pemesanan dan pembelian, pengiriman dan pengadaan, tawar-menawar, dan negosiasi, dan hubungan bisnis lainnya. Selanjutnya tentang mengelola perilaku etis lintas perbatasan. Banyak bisnis tetap berusaha keras untuk mengelola perilaku etis dari manajer dan karyawan secara jelas dan menetapkan fakta bahwa mereka mengharapkan untuk terlibat perilaku etis. Cara yang paling umum untuk melakukannya adalah yang pertama yaitu pedoman atau kode etika, 2. Pelatihan kerja, 3. Praktik organisasi dan budaya perusahaan. Yang pertama itu pedoman dan kode etik. Perusahaan seperti Philips dan Nissan telah mengungkapkan kode etik formal, pernyataan tertulis berisi nilai-nilai standar dan etika yang memandu tindakan perusahaan. Pelatihan etika, contohnya manajer, memimpin sesi pelatihan untuk karyawan lainnya, dan perusahaan juga mempunyai komite etik yang bertanggung jawab kepada dewan direksi. Sesi pelatihan ini melibatkan diskusi mengenai dilema-dilema etis yang dijumpai karyawan dan bagaimana mereka menangani dilema-dilema tersebut dengan cara baik. Praktik organisasi dan budaya perusahaan berkontribusi terhadap manajemen perusahaan etis. Jika pemimpin perusahaan berperilaku dengan cara etis dan pelanggaran standar etika ditangani secara langsung dan tepat, organisasi akan memahami bahwa perusahaan mengharapkan mereka berperilaku secara etis dan melakukan hal yang baik. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks lintas budaya dan internasional. Serangkaian tanggung jawab perusahaan untuk melindungi dan mengangkat masyarakat berfungsi yaitu 1. CSR atau Triple Bottom Line, yaitu perusahaan harus memperhatikan dan menyeimbangkan 3 tujuan dalam merumuskan dan menerapkan strategi keputusan mereka. Kedua, melindungi misi ekonomi mereka. Ketiga, melindungi lingkungan. Yang terakhir, mengangkat kesejahteraan umum masyarakat. Mengelola tanggung jawab sosial lintas perbatasan, pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Sikap untuk menghalangi biasanya untuk menangani permasalahan sosial atau lingkungan ketika mereka melanggar hukum yang memisahkan dapat diterima atau menyangkal
dan menghindari dari permasalahan yang dilakukan mereka. Sikap defensif, di mana organisasi akan melakukan segala hal yang diwajibkan secara hukum, tetapi tidak lebih dari itu. Pendekatan ini diadopsi oleh perusahaan yang tidak bersimpati terhadap konsep tanggung jawab sosial. Contoh, perusahaan seperti ini akan memasang peralatan pengendali polusi yang ditentukan oleh hukum, tetapi tidak akan memasang peralatan dengan kualitas yang lebih tinggi meskipun itu akan membatasi polusi lebih jauh. Sikap akomodatif. Sikap akomodatif akan memenuhi persyaratan hukum dan etika, tetapi juga akan melampaui persyaratan ini dalam kasus-kasus tertentu. Perusahaan seperti ini setuju untuk berpartisipasi dalam program sosial, tetapi permohonannya harus dapat meyakinkan organisasi bahwa program tersebut layak mereka dukung. Contoh, bahwa seseorang biasanya harus mengetuk pintu dan meminta organisasi tersebut tidak secara proaktif mencari jalan untuk berkontribusi. Sikap proaktif. Perusahaan mengadopsi pendekatan yang mendukung tanggung jawab sosial. Mereka memandang diri mereka sebagai warga masyarakat dan secara proaktif mencari kesempatan untuk memberikan kontribusi. Contoh, rumah-rumah ini yang berlokasi dekat pusat medis utama dapat digunakan oleh keluarga dengan biaya minimal, sementara anak mereka yang sakit menerima perawatan medis di dekatnya. Mengelola kepatuhan. Permintaan diberikan pada organisasi kontemporer oleh publik yang semakin pandai dan terdidik tumbuh semakin kuat setiap hari. Seperti yang telah kita lihat, terdapat bahaya bagi manajer yang gagal untuk mengikuti standar etik tinggi, dan bagi perusahaan yang mencoba untuk menghindari tanggung jawab hukum mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romla dari kelas manajemen 2E. Saya ingin mempresentasikan tentang kepatuhan hukum. Sejauh mana organisasi mematuhi hukum regional, nasional, dan internasional. Tugas ini biasanya diberikan kepada manajer fungsional yang tepat. Sebagai contoh, sumber daya manusia memberikan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Adapun yang kedua, kepatuhan etis, bahwa organisasi-organisasi telah meningkatkan usaha mereka di area ini dengan pelatihan etika dan pedoman etis. Yang ketiga, adapun pemberian filantropis, pemberian lintas batasan nasional telah menjadi semakin lazim. Sebagai contoh, perusahaan Jepang seperti Sony dan Mitsubishi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.